liquid cooling pada smartphone. Ya, liquid cooling pada smartphone kayaknya udah jadi fitur yang normal akhir-akhir ini ya, terutama untuk smartphone yang berperforma tinggi, apalagi smartphone gaming. Kayaknya harus pakai liquid cooling. Nah, anggapan-anggapan bahwa liquid cooling adalah seperti ada air di dalam smartphone, ada benernya tapi nggak tepat. Iya, dan liquid cooling ini namanya bisa macam-macam. Ya, ada yang bilang liquid cooling, ya, seperti biasa. Ada yang bilang itu heat pipe, seperti di laptop. Ada yang bilang juga vapor chamber. Akhir-akhir ini kan suka dibilang, wah ada visinya tuh. Sebetulnya itu sama aja. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai si liquid cooling system ini dan apakah benar-benar efektif dalam meredam panas. Oke, sebelum kita mulai detailnya, ini ada beberapa poin yang kita harus luruskan dulu di sini ya. Ada yang mengatakan bahwa liquid cooling ini bikin HP jadi adem. Ada benarnya tapi kurang tepat sebetulnya ya. Liquid cooling di smartphone itu bukan untuk mendinginkan seperti kulkas, itu beda. Ini lebih untuk menyebarkan panas supaya lebih merata. Nanti kita jelasin kenapa ya. Kemudian ada yang bilang, wah liquid cooling ini mirip seperti yang di PC, desktop atau di mobil. Enggak. Sebetulnya ada miripnya, tapi fundamentalnya tidak. Sebenarnya agak beda gitu ya. Liquid cooling di smartphone tuh nggak pakai radiator, jadi nggak pakai air dalamnya. Kemudian ada yang nanya lagi, pakai air itu nggak takut bocor? Kita sih belum nemu ya masalah dengan bocor. Lagi pula kalau pipa ini dibuka, cairan di dalamnya itu akan langsung menguap. Ya, karena bukan air. Saya ingetin lagi, ini bukan air. Ini memang cairan spesial yang bisa cepat menguap. Jadi kondisi terburuknya kalau mau itu rusak dan parah banget rusaknya, itu saat pipa itu bocor. Dan pendinginan menjadi tidak baik, jadi panas dia ya. Karena dia langsung nguap kalau tahu dia bocor ya. Tapi saya nggak ngerti gimana cara ngebocorin pipa itu. Itu berarti kita harus tusuk smartphone-nya atau kita patahkan smartphone-nya. Karena kan dia terlindung di dalam smartphone. Nah oke, mari kita mulai membahas basicnya ya. Memahami pendinginan untuk smartphone itu sendiri ya. Ingat, aturan pertama soal energi. Energi tidak bisa dimusnahkan. Energi itu bisa dipindahkan atau dikonversi ke bentuk energi yang lain. Nah, pada smartphone itu ada energi panas yang dihasilkan oleh prosesor. Dan ini bisa menimbulkan masalah kalau terjadi penumpukan panas. Sayangnya ini susah untuk mengubah bentuknya ke energi yang lain. Karena ya terlalu kecil memang ya. Jadi yang paling mudah adalah membuang energi itu keluar smartphone. Tapi nggak bisa dibuang melalui satu titik aja. Jadi misalnya kalau di laptop kan pakai satu titik di sini keluar gitu ya. Nggak pas. Walaupun memang di smartphone ada isi yang pakai kipas, tapi ya nggak masuk ke Indonesia dan kita belum tahu efektivitas seperti apa ya. Cara yang sekarang dipakai untuk membuang panas adalah dengan menyebarkannya secara merata. Jadi panas tuh diratakan ke seluruh bagian smartphone serata mungkin. Ya, jadi kalau dibagi rata lebih kecil panasnya ya gitu ya. Poinnya gitu. Kalau kita bagi semuanya rata. Nah, kalau kita cuma satu titik dong jadi besar panasnya. Itu poinnya ya. Nah, cara penyebaran yang saat ini dianggap efektif adalah dengan liquid cooling atau yang disebut dengan heat pipe atau pipa yang menghantarkan panas. Ya, jadi panas dari prosesor atau SoC atau chipset itu ya dialihkan ke seluruh badan smartphone. Tapi kan si heat pipe ini cuma segaris ya biasanya ya. Dia nggak nutup seluruh smartphone. Jadi harus ada cara untuk menyebarkan panas dari heat pipe itu ke sisi-sisinya ya. Ya bisa pakai plat, bisa pakai macam-macam lah gitu ya. Nah, yang menarik adalah ini kita ambil contoh si Black Shark 3. Ini adalah smartphone gaming yang resmi Indonesia yang kami anggap sangat sukses dalam mengatasi masalah panas untuk smartphone. Tentunya dia pakai liquid cooling. Nah, mari kita cek liquid coolingnya sendiri yang di sini seperti apa pola kerjanya. Sebetulnya sama aja ya kita lihat ya. Walaupun memang Black Shark menamakannya sebagai sandwich liquid cooling system, sebetulnya pada dasarnya mirip-mirip aja dengan liquid cooling system yang lain. Tapi memang lapisannya yang cukup unik. Biasanya kalau liquid cooling system biasa itu dari PCB, prosesor, langsung ada heat pipe-nya nempel, lalu dialirkan ke tempat lain. Nah, kalau yang ini agak beda ya. Coba kita lihat dari mainboard yang ada di tengah. Ya, mainboardnya di tengah ya. Ini berisi SoC, chipset, komponen segala macam ada di situ ya. Nah, kalau kita tarik dari board ke arah punggung, kita lihat ada liquid cooling pipe di situ. Jadi heat pipe-nya ada di situ. Kemudian setelah heat pipe ada copper alloy shelter. Nah, ini untuk melebarkan panasnya.
ya, lalu dia menempel ke punggung, otomatis punggungnya akan menyebarkan panasnya. Yang menarik, tidak hanya ke punggung saja. Nah, di sisi baliknya lagi yang menghadap ke layar itu ada lagi liquid cooling pipe lagi di situ, dan ada copper alloy shelter lagi di situ untuk menyebarkan. Dan untuk lebih lebar lagi, meratakan lebih rata lagi, ada thermal graphite sheet di situ. Jadi ada lempengan thermal grafit. Ya, ini adalah lembaran yang fungsinya memang spesial untuk sangat bisa cepat sekali menyebarkan panas. Jadi ini yang dibilang sandwich cooling, ya, seperti dihimpit, digencet gitu di tengah-tengah ya. Ya, kayak bikin sandwich kan, isi makanannya dari tengah sementara rotinya atas dan bawah, jadi ditumpuk begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa efektif si sandwich liquid cooling ini sendiri. Jadi sekalian kita jawab pertanyaan ya, yang nanya soal suhunya berapa kalau gini, suhunya berapa kalau gitu. Oke, sekalian kita bahas aja di sini ya. Nah, sebagai catatan, kalian harus ingat dulu bahwa suhu prosesor pasti tidak sama dengan suhu permukaan. Jadi kalian nggak bisa megang suhu permukaan bilang, wah ini dingin nih gitu, dan memastikan bahwa prosesornya itu tidak panas. Nggak begitu. Di dalam selalu akan lebih panas daripada di luar. Harus begitu, kalau nggak ya kita kepanasan. Karena suhu prosesor tuh bisa tinggi banget, bisa sampai 70-80 dan itu masih aman. Celcius tentunya ya. Nah, kita mulai aja pengujiannya, kita kombinasikan, kita mau lihat seberapa jauh kemampuan dia untuk menebar panas. Dan kali ini kita sudah punya game yang cocok, kita pakai Genshin Impact kali ini, versi 1.1 ya. Kita tes di Genshin Impact 30 menit di dalam ruang AC, 25 derajat Celcius normal untuk ruang AC. Brightness di 50%, ya kenapa brightness layar ditentukan 50%? Karena, ingat tadi, panasnya dibuang ke atas dan dibuang ke bawah ya, atau dibuang ke layar dan dibuang ke punggung. Jadi brightness layar akan ada efeknya di sini tentunya ya. Lalu kita set ludicrous mode-nya di on. Jadi buat yang nggak tahu, ludicrous mode di Black Shark 3 ini adalah mode di mana performance-nya dilepas sekenceng-kencengnya, dan tentunya harusnya si smartphone jadi lebih panas. Apakah tidak wajar? Enggak, itu justru wajar karena kita mau performance-nya untuk gaming kan. Sayangnya ini Genshin Impact, jadi harusnya panas banget. Oke, dan kali ini kita akan tes sekalian menggunakan si Fan Cooler Pro juga. Jadi kita bandingkan dengan Fan Cooler Pro. Oke, pertama-tama kita tanpa Fan Cooler Pro, jadi hanya mengandalkan cooling system yang liquid cooling system di dalamnya aja ya. Oke, suhu CPU setelah setengah jam jalan adalah 60 derajat Celcius. Ini sebetulnya adem loh. 60 itu adem ya. Untuk layar area dekat kamera selfie ya, layar nih ya, di atas berarti selfie itu ya, itu 42 derajat Celcius. Agak tinggi karena 40 adalah limit di mana biasanya kita mulai kurang merasa nyaman. Lalu di tengah body ada di 45 derajat Celcius, di area dekat charger sama 45 derajat Celcius. Lalu di body belakang, area tengah body, area CPU-nya itu ada di 45 derajat Celcius, sama dengan depannya. Tapi yang menarik adalah area charger dan area kamera ya, itu 42 derajat Celcius. Jadi dia lebih dingin ya. Lalu bagaimana hasil tesnya? Kalau kita lihat hasil tesnya, di frame rate-nya ada di kisaran 45 sampai 60 fps. Ini setting highest ya, dipentokin semua. 45 sampai 60 fps. Luar biasa memang. Nah, kita pasang juga Fan Cooler Pro-nya untuk ngecek, karena sebetulnya Black Shark 3 ini dirancang untuk dipadukan dengan Fan Cooler Pro. Ingat Fan Cooler Pro? Kalau ada yang belum tahu ini pola kerja seperti apa dan sistem kerja seperti apa, bisa cek reviewnya Fan Cooler Pro sebelumnya, karena ini memang bukan kipas biasa. Ini adalah pendingin yang emang bisa di bawah suhu ruangan. Jauh di bawah suhu ruangan bahkan ya. Nah, kita pasang Fan Cooler Pro dan kita melihat bahwa CPU-nya yang tadinya 60 Celcius sekarang menjadi 48 derajat Celcius. Luar biasa. Sementara itu di sisi layar, area dekat kamera selfie 34 derajat Celcius, tengah body 37 derajat Celcius, dan di area dekat charger 38 derajat Celcius. Di bawah 40 derajat Celcius. Body belakang, di tengah body kalau kita cabut dia, suhu pertama yang kita lihat adalah 19 derajat Celcius. Memang kalau kita udah cabut dia langsung naik dong otomatis ya. Tapi pengujian kita memperlihatkan bahwa begitu dicabut dia 19 derajat Celcius. Sementara itu area chargernya ada di 34 derajat Celcius dan area kamera di 32 derajat Celcius. Ini luar biasa banget memang ya. Frame rate-nya, nah maksimum frame rate-nya Genshin Impact memang nyangkut di 60 fps. Tapi minimum frame rate-nya naik dari 45 fps ke 50 fps. Jadi sekarang kisarannya hanya 50 sampai 60 fps. Ingat ini setting highest mentok semua setelah setengah jam.
Jadi kita bisa lihat dibandingkan smartphone gaming lain, penyebaran suhu di Black Shark 3 ini jauh-jauh lebih baik. Bahkan bisa dibilang ini yang terbaik untuk 2020 yang pernah kami uji. Tanpa menggunakan Fan Cooler Pro-nya ini, ya, kita sudah melihat bahwa performance-nya sudah tinggi dan tangan juga nggak terlalu kepanasan. Ya, memang tadi kita tes pakai Genshin Impact. Kalau kalian tes bukan pakai Genshin Impact, pakai game yang lain, itu akan sedikit lebih dingin tentunya ya. Jadi akan lebih nyaman main pakai ini tanpa harus kepanasan tangannya. Lalu kalau misalnya dipasangin Fan Cooler Pro, ya udah jadinya superior banget. Karena memang dirancang spesial untuk dipadukan dengan si Black Shark 3, di mana prosesor ada di tengah, Fan Cooler Pro-nya di tengah, pas banget di atas prosesor, didinginkan. Oh ya, pasti ada yang nanya ya, ini dingin, ini panas, ngembun nggak ya? Nggak. Kenapa? Karena nggak sempat ngembun. Nggak sempat ngembun. Ini dingin dipasang di dalam prosesornya udah panas, jadi nggak sempat ngembun. Dia akan turun tapi nggak sampai minus. Dia bisa minus, yang suka dikasih lihat sama Black Shark juga, dia bisa sampai minus atau dia bisa sampai dekat-dekat nol ya, ber-S. Itu kalau dia tidak ketemu dengan smartphone, jadi dia tidak ketemu panas. Nah oke, balik lagi ke liquid coolingnya ini. Ya memang, jadi liquid coolingnya si Black Shark 3 ini bisa membuat dia memainkan game yang cukup berat, bahkan tanpa cooler spesial tambahan. Ya tentunya selama kalian mainkannya bukan di bawah terik sinar matahari ya. Oke. Sekalian saya mau jawab juga soal ada pertanyaan mengenai sebetulnya suhu prosesor tuh atau SoC tuh yang wajarnya berapa ya. Rata-rata sih smartphone dan laptop itu mirip-mirip, sekitar 60-80 derajat Celcius. Di gaming itu memang bisa sampai 90 derajat Celcius untuk smartphone gaming. Emang bisa sampai 90 derajat Celcius. Karena memang smartphone gaming itu dirancang untuk punya thermal limit atau limit atas thermal itu yang tinggi sekali. Tujuannya apa? Untuk membiarkan performance-nya bisa keluar full supaya gamingnya lancar. Sementara itu kalau untuk suhu permukaan yang normal sebetulnya yang normal bisa diterima tuh di 40 derajat Celcius. Wah, 40 sampai 45 kalian sudah mulai akan merasa itu hangat, dan kalau sudah 50 biasanya udah mulai protes. Dan lucunya, kita sudah pernah nemu loh smartphone gaming yang ada titik-titik tertentu itu bisa mencapai di atas 55 derajat Celcius. Itu panas banget. Oh, sorry, bukan yang ini. Jadi yang namanya suhu wajar untuk bodi luar itu akan berbeda-beda. Ya ada orang yang teriak-teriak bilang katanya, wah ini panas banget gini. Ya karena ini smartphone gaming. Ya namanya juga smartphone gaming, performanya harus tinggi. Performance tinggi harus panas, mau nggak mau. Kalau terus dibilang, wah tapi smartphone yang itu kan pakai prosesor sama lebih dingin. Iya, performanya nggak dapet biasanya ya. Kenapa? Karena memang tidak diizinkan performance yang tinggi-tinggi banget. Umumnya seperti itu. Ini akan berlaku untuk desain yang sama dan optimalisasi yang serupa. Oke, pada akhirnya memang yang namanya liquid cooling ya, itu fungsinya kelihatan banget, terutama di Black Shark 3 ini bisa menyebarkan panas ke seluruh sisi dari si smartphone. Itu membuat panas di tiap bagiannya tidak terlalu tinggi, jadi merata ya. Nah, spesial buat si Black Shark 3 ya karena dia pakai liquid coolingnya depan belakang, jadi panasnya menyebar sangat-sangat merata sekali. Ini merupakan inovasi atau pilihan yang keren banget, di mana memang Black Shark untuk melakukan hal ini harus mengubah PCB-nya. Tidak bisa pakai PCB standar desain biasa di mana prosesor itu harusnya ada di sebelahnya kamera. Prosesor dia ada di tengah body. Memang dirancang spesial buat gaming jadinya. Nah, hal ini membuat dia jadi bisa dimainkan dengan nyaman walaupun tidak pakai Fan Cooler Pro. Tapi pakai Fan Cooler Pro jadinya gimana? Mantap benar ya. Oke, jadi menurut kami Black Shark 3 ini nggak bercanda. Black Shark 3 ini adalah smartphone gaming dengan cooling system terbaik di tahun 2020 ini. Oh ya, by the way, Black Shark 3 ini sudah turun harga sekarang ya. Sekarang harga resmi loh. Harga resminya itu di Rp7.999.000 untuk varian RAM 8GB dengan storage 128GB. Jadi ini merupakan smartphone gaming Snapdragon 865 dengan harga yang paling kompetitif di Indonesia di akhir tahun 2020 ini. Udah harganya miring, kencang, dingin pula. Keren ya? Saya Irfan, Jaga TV TV.